Untuk kasus yang terbanyak di sini, yang pertama mungkin ialah kasus hernia atau biasa kita sebut sebagai turun beruk, di mana di rumah sakit ini untuk kasus hernia akan dilakukan tindakan mengembalikan benjolan hernianya atau ususnya yang turun ke dalam perut, kemudian lubang hernianya ditutup. Pertama saya jelaskan ini lukanya tidak bagus. Ya, kenapa tidak bagus? Yang pertama karena ini ada hijau-hijaunya, berarti kumannya itu jahat. Akhirnya perlu dibuang juga sisanya jarinya yang hitam itu. Nah, kalau dari saya harus dibersihkan ulang di kamar operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Andi Pranata Kusuma, spesialis bedah. Saya adalah dokter bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Tongas. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tongas di Poli Bedah sebagai dokter spesialis bedah untuk menangani berbagai kasus bedah di sini. Jadi tugas saya sebagai dokter bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Tongas yang pertama ialah menangani berbagai kasus bedah, baik yang kasus emergensi maupun kasus yang elektif atau terencana. Untuk kasus yang terbanyak di sini, yang pertama mungkin ialah kasus hernia atau biasa kita sebut sebagai turun beruk, di mana di rumah sakit ini untuk kasus hernia akan dilakukan tindakan mengembalikan benjolan hernianya atau ususnya yang turun ke dalam perut, kemudian lubang hernianya ditutup. Kemudian untuk kasus terbanyak kedua ialah infeksi radang usus buntu, di mana akan dilakukan tindakan pengangkatan infeksi usus buntunya. Kemudian untuk kasus yang lain seperti tumor jinak, baik di manapun lokasinya, baik di payudara, di anggota gerak, maupun yang paling sering juga di leher atau biasa kita sebut sebagai tumor gondok. Kemudian untuk kasus yang lain seperti kasus trauma, kasus kecelakaan, perdarahan di dalam perut, itu juga dilakukan penanganan secara bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Tongas. Kemudian untuk kasus lainnya ada juga kasus hemoroid atau biasa kita kenal sebagai kasus ambeien, di mana di Rumah Sakit Tongas akan dilakukan tindakan operasi ambeien secara terbuka. Kemudian ada juga kasus infeksi perut atau biasa kita menyebutnya peritonitis, baik itu diakibatkan karena kebocoran dari lambung atau kebocoran dari usus lain, di mana nanti di rumah sakit ini akan dilakukan tindakan pencucian perut maupun repair dari usus yang lubang atau bocor tadi. Tidak ya, jadi tidak semua kasus kasus bedah itu ditangani dengan pembedahan. Seperti halnya saya kasih contoh kasus ambeien tadi. Pada kasus ambeien yang derajat 1-2 di mana keluhannya hanya berak darah atau penjolan di dubur yang masih bisa masuk sendiri, penanganannya masih bisa dengan pengobatan dan perubahan gaya hidup.
Jadi tidak semua kasus itu harus dilakukan tindakan pembedahan, tapi memang harus diperiksakan dulu ke dokter spesialis bedah agar tidak terlambat apabila perlu penanganan tindakan pembedahan. Ya, untuk kasus ini berarti adalah kasus emergensi atau kasus gawat darurat di bidang bedah. Yang paling sering yang pertama ialah kasus trauma. Misalnya trauma pasien kecelakaan dengan benturan di daerah perut yang menyebabkan perdarahan di daerah perut, itu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan pembedahannya. Kemudian seperti saya jelaskan tadi, yaitu ada kasus peritonitis atau infeksi rongga perut yang biasanya disebabkan karena kebocoran dari lambung atau usus. Nah, itu juga harus segera periksa ke dokter spesialis bedah. Kemudian yang paling sering lagi misalnya tadi infeksi usus buntu yang menyebabkan radang di usus buntunya, dan itu harus segera ditangani, yang biasanya keluhan pasiennya adalah nyeri perut kanan bawah. Kalau misalnya tidak segera ditangani, maka infeksinya akan semakin parah. Malah yang sebelumnya infeksinya itu hanya lokal di daerah kanan bawah, itu bisa jadi seluruh perut, sehingga harus segera memeriksakan diri ke dokter spesialis bedah.